Saudaraku, renungan kepada kita, firman Tuhan untuk kita, ketaatan diganjar dengan berkat. Ketaatan mendatangkan berkat. Hari ini kita belajar dari kelanjutan dari firman Tuhan pada hari Minggu yang lalu tentang ketaatan, bagaimana orang yang taat, orang yang patuh itu diberkati Tuhan dan mendapat banyak berkat. Hari ini kita akan belajar lagi dari kitab Imamat. Bagaimana kitab Imamat ini, saudaraku, harus dipatuhi. Bagaimana kitab Imamat ini harus ditaati. Ya, di situ dikatakan banyak hal, banyak perkara, peraturan-peraturan di dalam perjanjian lama. Jika mereka mentaatinya, jika bangsa Israel mentaatinya, maka mereka akan diberkati. Saudaraku yang kekasih, bahkan kitab Imamat ini menuntut kekudusan. Taat yang mendatangkan kekudusan, taat yang menuju pada kekudusan. Saudaraku yang kekasih, kita akan melihat, saudaraku yang kekasih, bagaimana cara yang benar untuk mendekati Tuhan dengan kekudusan ini. Kekudusan yang benar, saudaraku, di hadapan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Berarti kita harus memuliakan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih, melalui kegiatan rohani kita ataupun kegiatan sehari-hari kita dituntut untuk hidup di dalam kekudusan. Imamat pasal 1 sampai 16 ini dijelaskan cara penebusan. Saudaraku yang kasih, kalau di dalam perjanjian lama, jika seseorang berdosa, maka harus ada pendamaian, maka harus ada penebusan. Dengan apa, saudaraku yang kekasih? Dengan anak domba ataupun kambing. Ya, saudaraku yang kekasih, itu merupakan satu syarat yang harus dikerjakan, yang harus ditaati. Jika seseorang itu hidup berdosa atau melakukan dosa, jadi dia harus berdamai dengan Tuhan, harus ada korban untuk penebusan salah, harus ada korban, saudaraku, penebusan dosa. Apalagi kita, saudaraku yang kasih, dikatakan firman Tuhan Roma 3 itu ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kita perlu berdamai dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bersalah, maka kita harus berdamai. Kalau saudara menabrak orang, kemarin saya antar anak saya les. Di lampu merah, ada yang nerobos lampu merah. Lalu saudaraku, dari sana hijau, dari sini nerobos. Yang nerobos ini melanggar ataupun menabrak satu pengemudi sepeda motor. Terjatuhlah mereka. Saudaraku yang kasih, ada kesalahan. Maka kalau ada kesalahan, ada perdamaian. Kalau tidak ada perdamaian, maka hukuman menunggu, hukuman menanti. Betul, saudaraku? Betul. Oleh karena itu, saudaraku, kita sebagai manusia yang sudah berdosa di hadapan Tuhan, firman Tuhan berkata, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa diampuni dosanya kalau dia tidak berdamai dulu dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kekasih, apakah hubungannya penebusan di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru? Saudaraku, semuanya itu perjanjian lama adalah bayangan daripada perjanjian baru. Benang merahnya kalau
kalau ditelusuri, ya, semua perjanjian lama itu bayangan daripada perjanjian baru, bayangan daripada akan kedatangan Yesus ke dunia. Bayangan daripada Yesus anak domba Allah sebagai penebus kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, dalam Imamat 17 sampai dengan 27 menerangkan adalah hukum, satu hukum di dalam hukum Taurat, itu merupakan hukum Taurat yang harus dipatuhi. Amin. Namun kenyataannya tidak seorang pun yang sanggup melakukan semua hukum Taurat. Nggak ada yang sanggup. Saudara yang kekasih, ini menyatakan bahwa tidak ada manusia di bumi yang sanggup menyelamatkan dirinya. Itu sebabnya dia harus berdamai dengan Tuhan. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jika dia berdosa, dia harus berdamai dengan Tuhan. Amin. Saudaraku yang kasih, dia harus mentaati hukum Taurat. Saudaraku, tapi pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat ini. Saudaraku, banyak orang yang munafik. Seluruh hukum Taurat adalah penuntun untuk kita mengerti di dalam perjanjian baru Yesus sebagai penebus kita. Bukan lagi domba, bukan lagi kambing, bukan lagi lembu sapi, melainkan Yesuslah anak domba yang menebus hidup kita. Amin. Nah, jadi saudara yang kekasih, semuanya merupakan bayangan, yaitu akan datangnya perjanjian baru, akan datangnya Yesus, akan datangnya penebus Yesus Kristus di dalam perjanjian baru. Amin. Itulah saudaraku yang menjadi korban penebus kita untuk selama-lamanya. Tidak lagi kita siapkan kambing domba. Amin. Dahulu harus ada pencurahan darah, darah kambing, darah domba. Tetapi itu merupakan bayangan, yaitu perjanjian baru. Yesuslah darahnya tercurah untuk menebus dosa manusia. Haleluya. Saudaraku yang kasih, tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang sanggup, saudaraku, melakukannya. Ada banyak peraturan-peraturan di dalam hukum Taurat yang mana, saudaraku, banyak sekali menuntut untuk hidup dalam kekudusan. Kalau berdosa ada yang dirajam dengan batu. Kalau berdosa, saudaraku yang kekasih, dilempari dengan batu. Dan saudaraku yang kasih, di dalam perjanjian lama, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Begitulah hukum Taurat dikerjakan. Tidak ada seorang pun yang sanggup. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, kitab Imamat ini juga mencatat sejarah ataupun hukum kuno yang sudah tidak berlaku lagi. Sebaliknya, kitab ini menceritakan karakter dan kehendak Tuhan bagi kita. Amin. Apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah yang mau kita lakukan? Mari kita baca dulu Imamat 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap, berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung ataupun tugu berhala, janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya,
maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Sama-sama, aku Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu, dan membuat kamu berjalan tegak. Amin. Saudara yang kekasih, pelajaran penting kepada kita 2 perkara hari ini dari ayat yang kita baca. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan kunci untuk menerima janji Tuhan. Amin. Coba katakan, saya taat kepada firman Tuhan. Saudara yang kasih, Tuhan berjanji akan memberikan berkat. Siapa suka berkat? Ini dong. Gak ada yang suka berkat ini? Kalau suka, bilang kuat-kuat. Saya Pak, amin Pak. Siapa suka berkat? Kurang mantap, kayaknya belum makan siang ini. Belum ya? Baru sarapan pagi? Siapa suka berkat? Wah, mantap. Jadilah kepada saudara sebagaimana iman saudara. Saudaraku, ini janji Tuhan di dalam perjanjian lama jelas. Kalau engkau patuh, kalau engkau taat, ini berkatnya. Amin. Saudaraku, kalau engkau tidak taat, ini akibatnya. Hanya 2, taat atau tidak taat. Nanti yang tidak taat belakangan, kita taatnya dulu. Amin. Saudara yang kasih, taat kepada siapa? Yang pertama, yang terutama, kalau kita mengerti taat kepada Tuhan, apa saudaraku? Kalau kita mengerti dan paham apa itu taat kepada Tuhan, maka kita mengerti taat kepada pemimpin. Kita bisa mengerti taat kepada bos. Kita bisa mengerti taat kepada siapapun yang ada di atas kita. Amin. Haleluya. Karena hanya kepada Tuhanlah yang pertama sekali harus kita taati. Amin. Kalau ada yang lebih besar taat kita kepada yang lain daripada taat kepada Tuhan, dikatakan dia Tuhan yang cemburu. Gak mau dia nomor 2.
Sama dengan seperti perkawinan. Suami istri gak mau diduakan. Amin. Amin. Gak mau diduakan. Atau suami-suami mau diduakan? Apa namanya itu istilahnya? Kalau perempuan ngapain suami orang, apa namanya itu? Pelakor. Suami-suami nggak suka istrinya jadi pelakor kan? Tuhan juga gitu. Kita kan pengantin wanitanya Tuhan. Semua kita ini, laki-laki perempuan, kita adalah pengantin wanita. Istilahnya di dalam kerajaan sorga, ya Tuhan itu adalah pengantin pria kita. Dia nggak suka cinta kita lebih besar kepada yang lain. Ketaatan kita kepada yang lain, nggak suka dia. Dia mau Tuhan itu nomor 1 dalam hidup kita. Bilang sama temannya, ingat, Tuhan Yesus harus nomor 1 dalam hidup kita. Haleluya. Iya. Jadi taat yang pertama ini taat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, mari kita taati Dia. Supaya apa? Supaya kita diberkati. Satu orang tadi ku dengar amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, taat mutlak seperti minggu lalu. Sebagaimana Abraham itu adalah seorang yang taat, patuh, mutlak, tanpa banyak tanya. Kalau banyak-banyak kita bertanya kepada Tuhan, kenapa? Nggak akan bisa kita menyelami pikiran Tuhan. Terlalu ajaib. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih, kenapa mesti begini? Kenapa mesti begini? Saudara yang kekasih, nggak usah terlalu banyak pertanyaan, melainkan patuhi saja Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, secara pikiran, secara logika, kita nggak bisa mengerti bagaimana pikiran Tuhan. Karena setinggi langit dengan bumi, saudaraku, dalamnya, tingginya, nggak bisa terselami. Begitulah hikmat Tuhan tidak bisa kita selami. Haleluya. Saudara yang kasih, tidak ada medis manapun yang bisa menerangkan bagaimana Lazarus itu bangkit. Tidak bisa medis manapun yang pendarahan 12 tahun itu bisa saudaraku disembuhkan. Tidak ada medis manapun yang buta itu sejak lahirnya bisa melihat, nggak bisa diterangkan. Lalu kita banyak bertanya, bagaimana itu bisa jadi? Bagaimana mungkin? Saudara yang kasih, kalau kita mau mujizat, kita hanya taat dan patuh. Taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, taat kepada perkataannya, taat kepada sabdanya, taat kepada kekudusannya. Amin. Saudara yang kasih, taat kepada perintahnya. 10 hukum Musa, taati, patuhi. Amin. Saudara yang kasih, 10 hukum itu kalau bisa kita patuhi sudah sangat luar biasa. Karena itulah patron inti daripada perintah Tuhan yang harus ditaati. Salah satunya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Amin. Ini adalah komitmen. Kalau kita nggak punya komitmen, nggak kerja,
jadi itu taat. Kalau tidak punya komitmen suami istri, gak akan jadi itu harmonis, bahagia, damai. Gak akan jadi. Yang ada apa? Pertengkaran. Yang ada apa? Percekcokan. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena tidak ada komitmen. Suami tidak punya komitmen, istri tidak punya komitmen. Maka yang ada apa? Perpecahan, perpisahan. Sebelum itu jadi mungkin pertengkaran. Introduction-nya dulu, pertengkaran. Preambulnya dulu. Saudaraku yang kasih, perselisihan. Ujung-ujungnya, saudaraku yang kekasih, akan ada perpisahan. Jangan ada perpisahan di dalam rumah tangga. Jangan ada perpisahan dengan Tuhan. Mari punyai komitmen. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jangan sembah Tuhan yang lain di hadapanmu. Artinya bagaimana? Jangan yang lain lebih besar cinta kita daripada cinta kepada Yesus. Haleluya. Saudara yang kekasih, hidup menurut ketetapanku dikatakan ayat 3. Dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Inilah komitmen ketaatan. Jika kita taat, maka Tuhan menjanjikan 3 berkat khusus. Berapa saudaraku? 3 berkat khusus. Yang pertama, kemakmuran. Siapa mau hidup dalam kemakmuran? Amin. Amin. Saudara yang kasih, ayat 4 dan ayat 5 dikatakan tadi, hidup dalam kemakmuran, berlimpah hasil bumi. Berarti apa yang kita kerjakan itu hasilnya berlimpah. Amin. Bisnis kita yang kita kerjakan, hasilnya akan berlimpah. Jauh daripada kebangkrutan, jauh daripada kerugian. Satu lagi, jauh daripada ditipu orang. Amin. Sekarang banyak kali penipu. Hati-hati saudaraku. Jangan nanti saudara diajak foto, ditanya, kau udah dapat bantuan? Ayo foto yuk, kau nanti biar dapat bantuan. Tahu-tahu saudaraku menipu dia. Rupanya dia minjam online, pakai KK dan KTP kita. Banyak sekali model-model penipuan. Dari HP, saudaraku yang kasih, segala macam cara, setan iblis, saudaraku, mau menipu. Hati-hati. Itu tidak akan jadi kalau kita punya hati, punya roh yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Hidup di dalam kemakmuran. Berkat karena terbebas dari serangan binatang buas dan serangan musuh. Ayat 6-8. Punya ketenangan. Banyak pun uang kita bisa tenang. Banyak pun harta kita bisa tenang. Gak takut kita dicuri orang. Gak takut kita emas batangan kita yang di rumah itu, di berangkas itu diambil orang. Amin. Gak ada pun uang kita bisa hidup tenang. Gak banyak pun uang kita, tenang pikiran, tenang hati. Amin. Belum pun datang jodoh, yang muda-mudi, tenang hati. Belum pun gajian, belum pun datang setoran suami, tenang hati.
Amin. Betul itu? Betul ya? Kenapa saudaraku? Karena taat kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan berkata, baca schedule nakku. Udah kitab imaman ini. Oh lo Bapak. Berdoa anakku. Sudah bangun jam 5 pagi. Sudah dibangunkan Roh Kudus. Ya sudah bangun. Saudaraku yang kasih. Tapi tidur lagi. Kalau bangun tidur lagi, percayalah, nanti jam 7, jam 8 baru bangun. Betul? Pengalaman. Maksudnya pengalaman kita. Patuhi suara Tuhan, amin. Taati suara Tuhan, amin. Kalau Tuhan berkata, Roh Kudus bilang, ampunilah, udah, ampuni sajalah dia. Sudah, biar damai hatimu, biar tenang hatimu. Ampuni saja. Patuhi saja. Kalau Roh Kudus bilang, udah ajak makan dia. Ah, enggaklah Tuhan, pengeluaran nanti. Saudaraku, kalau Tuhan berkata, Roh Kudus berkata demikian, patuhi saja. Kinomat, belikan kerupuk janget sebungkus, kasihkan sama dia. Ini, ayo kita gigiti sama-sama. Kawan kita ya. Haleluya. Ngomongnya gampang. Prakteknya ditolong Tuhan lah. Amin. Jadi punya ketenangan. Atau siapa yang suka hidupnya gelisah di sini? Banyak uang gelisah. Gak ada uang pun gelisah. Ada? Coba angkat tangan. Gak ada ya? Semua mau tenang hidupnya kan? Semua pengen damai hatinya. Betul? Hiduplah dalam ketaatan. Yang ketiga, berkat daripada pelajaran taat ini, damai sejahtera karena Allah hadir dalam kehidupan mereka. Janji berkatnya juga akan diteruskan kepada anak cucu Israel. Damai sejahtera. Ayat 9 sampai 13. Tuhan sendiri akan menjadi raja mereka yang memerintah dari kemah suci yang ada di pusat perkemahan Israel. Mereka akan selama-lamanya menjadi umat Tuhan dan Tuhan menjadi Allah mereka. Ada damai. Haleluya. Saudara yang kasih, ya, inilah janji anugerah Tuhan dalam sebuah perjanjian di mana ada komitmen kedua belah pihak. Tuhan mau memberkati asalkan kita taat. Apa saudaraku? Tuhan mau memberkati asal kita punya komitmen taat. Tanpa ketaatan, kita lihatlah, kita bacalah dalam firman Tuhan ini, kalau kita ikuti schedule-nya, kalau bangsa Israel itu tidak taat, maka tidak datang berkat. Perjanjian itu menjadi kosong. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin, dan tidak perlu kita ragukan. Bilang sama temannya, jangan ragukan janji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang kasih, jangan ragukan janji Tuhan. Janji Tuhan diberkati itu pasti jadi kalau kita taat. Kita nggak mau lah hidup kita begini-begini terus. Ada yang mau hidupnya begitu-begitu terus? Tanya dulu temannya, apakah kau mau hidupmu begini-begini terus? Tidak ada peningkatan, tidak ada kemajuan? Tentu tidak akan ada yang mau. Betul? Betul. Saudaraku, dalam hal berkat hanya satu perkara yang Tuhan katakan dalam Maleakhi. Ujilah aku. Amin. Ujilah aku. Apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap berkat di langit? Hanya satu ayat itulah Tuhan katakan,
ujilah aku. Jadi kalau persoalan kita selama ini masih berkat materi, kurang banyak, ya, ataupun gali lubang, tutup lubang, kita nggak punya hikmat untuk mengaturnya. Selalu ditipu orang, belalang pelahap datang mengambilnya, merampasnya dari kita. Yang hilanglah ini, hilanglah itu. Saudaraku yang kasih, yang sakitlah sana, sakitlah sini. Habis uang kita ke sana. Baca Maleakhi 3 itu. Dan taati. Ayat berapa itu? Saya kurang. Taunya saudara. Haleluya. Saudaraku, ingat, hanya itulah dalam hal berkat. Yang kedua, baru saudara rajin. Saudara lakukan yang lain, saudaraku, pasti tidak akan mungkin saudara tidak diberkati. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Kadang kebimbangan, keraguan kita itulah yang membuat kita gagal untuk melakukannya. Haleluya. Kita masuk perkara yang kedua. Ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Sebaliknya, jika bangsa Israel menolak ketetapan Allah dan hati mereka muak mendengar peraturannya, bangsa Israel muak katanya. Bisa saja mereka muak, bosan mereka karena banyak kali peraturan di Israel itu. Banyak kali peraturan orang Yahudi itu. Muak aku, kata mereka. Jadi Tuhan katakan di sini, saudaraku yang kasih, sebaliknya jika bangsa Israel menolak ketetapan Allah dan hati mereka muak mendengarkan peraturannya, sehingga mereka tidak melakukan perintahnya dan memungkiri perjanjiannya, Tuhan akan melimpahkan banyak kutuk kepada bangsa itu. Artinya apa? Bukan dia berikan sakit penyakit, bukan itu, bukan dibuatnya celaka kita, enggak. Maksudnya bagaimana ini? Tuhan melimpahkan kutuk ini bagaimana? Artinya kita sendiri yang membuka celah bagi kutuk itu. Itulah artinya. Jadi jangan salah mengerti. Bahasa Indonesia dikatakan aku melimpahkan, dikatakan saudaraku, aku melimpahkan banyak kutuk. Artinya apa saudaraku? Ayat 15 itu. Kita sendiri yang membuka kutuk itu. Kita buka jalan bagi kutuk itu. Kita buka jalan bagi malapetaka itu. Kita buka jalan bagi belalang-belalang pelahap itu. Karena ketidaktaatan kita. Jadi jangan buka kutuk. Amin. Saudaraku yang kasih, kenapa yang tidak baik itu jadi? Coba cek aja. Kalau ada yang terbuka, saudaraku, kutuk itu tutup. Segera tutup. Haleluya. Jangan buka pintu kutuk itu. Tutup. Amin. Saudaraku yang kasih. Kalau kita telusuri, kalau di-encounter, pasti ujung-ujungnya, saudaraku, pintu kutuk itu sudah terbuka. Itu sebabnya, saudaraku yang kasih, ya, malapetaka mungkin bisa datang. Kehidupan yang melarat. Jadi ada 3 juga. Ya, ada 3 juga daripada ketidaktaatan ini. Kehidupan yang melarat karena penyakit, gagal panen, dan penjarahan oleh musuh. Ayat 16 sampai dengan 20. Ayat 32 sampai dengan 35. Ini, belalang-belalang pelahap. Berkat kita nggak tahu kemana kita perginya. Gaji 100 juta sebulan, tapi pengeluaran 100 juta 10. Sudah nombok. Haleluya. Nggak tahu kemana perginya uang kita ini. Nggak terasa lah itu. Untuk sana, untuk sini, untuk sana, untuk membayar sana, untuk
Gak terasa. Kenapa? Pengeluaran terus. Haleluya. Nah, jadi jangan sampai yang pertama ini jadi bagi umat Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang kena kutuk, sakit penyakit, gagal panen, gagal saudaraku yang kasih, perusahaan, ya, ditipu orang, itu termasuk juga, ya. Amin. Yang kedua, kehidupan yang dilanda ketakutan karena ancaman serangan binatang liar, serangan musuh, serangan wabah penyakit, dan bahkan saling menyerang antar sesama mereka. Ayat 22 sampai dengan ayat 29, ayat 36 sampai 39. Amin. Dilanda ketakutan. Saudaraku, apalagi zaman sekarang ini, ya, banyak orang takut. Takut gak dapat minyak goreng. Langka minyak goreng. Apalagi takut karena wabah COVID-19. Varian Delta katanya. Apalagi? Omikron. Takut. Saudara yang kasih, takut. Orang datang harus semprot-semprot. Waktu kami mau mendoakan orang sakit, masih di pintu. Semprot. Berdiri Bapak. Sepanjang jalan. Sampai ke kamar yang mau didoakan, orang doakan. Semua. Udah Pak, mari Pak. Kenapa? Takut. Nanti batuk sedikit, demam sedikit. Corona ini, corona. Jangan kita keluar-keluar. Jangan, nanti kita ditangkap polisi. Takut. Saudara yang kasih, perlindungan Tuhan juga lah bagi kami. Saudara yang sakit-sakit jemaat Tuhan ini, rata-rata semuanya kami datangi. Mau ke rumah sakit, mau di rumah. Bukan pajago-jagohon ya. Tapi karena memang kasih Tuhan untuk mendoakan. Amin. Haleluya. Ketakutan. Takut nggak dapat jodoh, takut nggak dapat kerja, takut nggak masuk PNS, takut periuk saudaraku kosong, takut anak nggak sekolah, takut nggak bayar uang sekolah. Saudaraku yang kasih, banyak ketakutan di dunia sekarang ini. Yang ketiga, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Yang ketiga, kehidupan yang dicengkram oleh ketakutan dan keputusasaan karena ditinggalkan oleh Tuhan. Berarti Tuhan bisa meninggalkan kita kalau kita tidak taat kepadanya. Dia gentleman. Dia tidak mau memaksa. Kalau setan itu memaksa. Betul? Saudara yang kasih. Roh Kudus bilang, ampuni. Tapi dalam hati ini, enggak. Tuhan enggak, Roh Kudus enggak memaksa. Akhirnya dia, Roh Kudus yang keluar, kedagingan yang ada di dalam, yang menguasai hidup seseorang. Saudara yang kekasih, dicengkram oleh ketakutan, keputusasaan. Di TV 2 hari lalu, kami dengar ada artis bunuh diri. Lompat dari lantai 8. Artis, banyaknya uangnya itu. Tapi ketakutan, nggak ada damai. Putus asa. Saudara yang ada di sini,
Jangan sampai ada yang putus asa. Saudaraku, kalau ada masalah keluhan, mari datang. Datang kepada kami. Kami mau doakan. Kami mau tolong. Jangan pikiran jalan pintas mengakhiri hidup ini dengan cara pintas apapun. Haleluya. Amin, saudaraku. Firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Dia berkuasa menganugerahkan kedamaian kepada orang yang taat kepadanya. Tuhan berdaulat atas kita kalau kita taat kepadanya. Amin. Taat mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ketaatan, saudaraku, membawa kepada kegenapan janji Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, kemenangan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan, dan masih banyak lagi berkat-berkat Tuhan. Saudaraku, ya dan amin. Tuhan itu tidak pernah berbohong. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada kita, anak-anaknya yang taat. Saudaraku yang kasih, ada janji berkat untuk ketaatan. Ada juga hukuman bagi yang tidak taat. Hukuman 7 kali masa dikatakan. Sebuah nubuatan yang digenapi, di mana bangsa Israel ditindas, dicerai-beraikan, dan ditaklukkan oleh penguasa-penguasa kafir pada zaman kerajaan Nebukadnezar pada masa itu. Nyata betul. Amin. Bahkan bangsa Israel ini kalau taat, kelilingi katanya. Apa yang dikelilingi? Joshua. Apa yang mereka kelilingi? Tembok Jericho. Apa yang kubuat Tuhan? Kelilingi. Keliling macam mananya maksudmu? Bahwa keliling kok. Berdel kok, keliling. 3 kali Tuhan. 7 kali. Papitu halihon. 7 kali. Ngerti maksudnya enggak bahasa Inggrisnya itu? Kelilingi berapa kali? 7 kali. Tapi pada yang ke-7 itu 7 kali. Misalnya hari pertama sekali. Hari kedua sekali. Hari ketiga sekali. Hari ke-7 bukan sekali, 7 kali. Holani do Tuhan, baholani. Pikiran mana yang masuk akal? Logika mana masuk akal? Gak ada. Hola keliling lo Tuhan. Musuh mengejek dari benteng. Nomor 2 doa muisye. Joshua. Keliling kok. Iri pohamu boy. Runtuh tembok Jericho alani keliling mi. Berarti kalau kita doling, ada kuasanya itu. Amin. Amin. Artinya apa saudaraku? Taat, patuh. Di luar nalar pikiran manusia ini. Di luar logika manusia ini. Tuhan katakan, lakukan. Enggak ada amin ini. Haleluya. Saudara yang kasih. Mari kita buat terobosan. Mari kita buat terobosan. Yang ngontrak tidak ngontrak lagi. Yang punya rumah yang amin ini. Yang ngontrak gak ngontrak lagi. Yang belum dapat pasangan hidup dalam waktu dekat, datang jodohnya. Yang tidak ada kerja,
Buat terobosan, taat kepada Tuhan, saudaraku. Dalam waktu dekat ini, dapat pekerjaan yang terbaik. Apa permintaan kita? Anak belum bertobat, taati Tuhan. Suami belum bertobat, istri belum bertobat, pengen tetangga kita atau famili kita mau bertobat, bayar harganya. Haleluya, taati Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, kita hanya perlu bertindak tanpa banyak pemikiran-pemikiran yang lain. Kalau itu perkataan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya percaya, kalau ini kita lakukan dalam waktu dekat ini, saudara bertumbuh secara materi, bertumbuh secara rohani, meningkat dalam perkara rohani, meningkat dalam perkara badani. Mari kita bangkit berdiri. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, oh, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, oh, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan.
taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan taat perintah-Mu Tuhan, perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagi sembahlah Dia. Melakukan sesuai dengan rencana-Mu. Sembah Kau Tuhan, muliakan Kau ya Bapa. Bahkan sekalipun hamba-Ku takkan takut, bahkan sekalipun hamba-Ku takkan gentar, sebab Kau Tuhan besertaku. Terima kasih Tuhan, kemuliaan bagi-Mu ya Bapa. di setiap jalan Kau sertai, di setiap musim Kau kami yang baik, Tuhan kami yang besar. Oh yeah, layaklah oh Yesus, Kau yang ajaib, Kau yang besar, Kau yang mulia, Kau yang termanis, terima Kau yang kasih terbesar. Haleluya. kami sembah nama, Haleluya. sebab Kaulah Haleluya. Haleluya. Jesus. Yarabaya se Rabaya Saka. Yarabaya Sana Rabaya Sana Rabaya. penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Rasakan keindahan arti kebahagiaan, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna,
penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama. Rasakan keindahan hati kehadiran. Mari Bapak Ibu saja katakan penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, Rancangan-Mu penuh damai dan sejahtera. Amin Tuhan. Keamanan, kedamaian, inginku kesejahteraan selalu bersama. jadilah kiranya bagi umat-Mu ya Tuhan. Oh Jesus. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan, kita katakan penyertaan-Mu Sempurnalah penyertaan-Mu Tuhan sempurna. Yesus. Rancangan-Mu penuh damai, Rancangan yang penuh damai sejahtera. Sejahtera. Jesus. Walau di Amin. tengah badai, Di tengah gelombang, di tengah inginku badai, selalu bersama. ada keamanan, ada kedamaian. Kami rasakan kehadiran-Mu ya Arti Bapa. kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sempurnalah Tuhan penyertaan-Mu bagi kami, bagi anak-anak-Mu yang memiliki ketaatan di dalam hidupnya. Biarlah kami rasakan Tuhan, janji-janji-Mu Kau genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Adakah yang mau kita doakan? Ada yang butuh topangan doa? Mari, kalau ada maju ke depan. Ya. Ya, Bapak ini mau didoakan atau ngambil persembahan? Buat surprise dia. Ada saudaraku? Tidak ada? Sehat semua? Amin. Ya. Puji Tuhan. Mari kita dengarkan pengumuman kita. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kalau kemanusiaan kita gak akan bisa taat. Kenapa? Karena kita keturunan Adam yang suka berontak sama Tuhan. Jadi memang daging kita ini gak suka taat. Tetapi firman Tuhan berkata, roh adalah penurut tetapi daging lemah. Jadi supaya kuat roh kita, tiap hari berdoalah. Haleluya. Jangan sampai tidak berdoa supaya jangan gagal taat. Ya. Kalau roh kita sudah kuat, apapun kata Tuhan, rohnya memampukan kita. Jadi bukan menyiksa kita firman Tuhan ini, tapi menolong kita. Supaya janji Tuhan itu jadilah bagi kita semua. Haleluya. Itulah yang kami rindukan.
Sehingga firman Tuhan ini jor-joran diberikan kepada kita. Karena kami rindu semua saudara diberkati Tuhan. Amin. Pengumuman kepada kita, pemuritan dasar berjalan seperti biasa jam 2.30. Mari semua peserta hadir, kalau ada yang baru pun tiap-tiap minggu kita buka. Kami ingatkan ibadah sel group kita Senin sampai dengan Kamis. Mari nikmati untuk boleh bergabung di sel group, saling memberkati. Di sel group kita mengingatkan lagi firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita hidupi sehingga kita bisa berbagi dengan sesama kita. Dan hari Jumat mari doa syafaat, bangsa ini butuh doa kita. Kalau tadi kita dengar firman, pada masa perjanjian lama banyak korban supaya bisa mendekat kepada Tuhan. Tuhan sudah berkorban bagi kita. Mari saudaraku, korbankan waktu saudara 1,5 jam saja. Memang capek. Tapi kalau kita berdoa syafaat, ada kemurahan Tuhan untuk bangsa kita. Firman Tuhan berkata, zaman ini makin rusak, ya. Ada banyak yang membahayakan di dunia ini. Tapi kalau kita berdoa, mudah-mudahan kita percayalah kasih karunia Tuhan bisa bekerja. Amin. Haleluya. Dan adik-adik kami, anak-anak kami muda-mudi remaja, datang hari Sabtu muda-mudi di tempat ini. Adalah lebih baik saudara boleh beribadah setiap hari Sabtu bermalam minggu bersama Tuhan daripada di tempat lain. Semalam sudah lumayan banyak yang datang, tetapi masih ada juga yang belum. Mari kita orang tua, kita dukung anak-anak kita. Ya, saudaraku, di rumah mungkin bisa mereka bermain di kamar dengan handphone mereka atau di mana saja. Tapi 1,5 jam bersama anak-anak Tuhan beribadah itu lebih baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan, minggu lalu kita mengumpulkan dana untuk pembangunan kita. Ibadah pertama terkumpul Rp2.630.000. Ibadah kedua Rp1.660.000. Totalnya Rp4.290.000. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati semua Bapak Ibu Saudara yang berkorban. Nama-namanya ada di depan. Kita sudah mulai membangun tempat ibadah sekolah minggu. Kita doakan supaya tukangnya diberi Tuhan hikmat menyelesaikannya dengan segera dan baik. Dan saudaraku, jikalau nanti ada waktunya bapak-bapak diminta untuk apa namanya Pak Biring? Menimbun. Kalau ada nanti kabar dari grup, Bapak Ketua mengajak untuk menimbun, mari kita berkorban untuk segera menolongnya dengan sukacita. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami terus diajari oleh kebenaran firman Tuhan. Ampuni ketidaktaatan kami kalau selama ini kami kurang taat atau tidak taat, sehingga ada banyak janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kami. Hari ini kami belajar Tuhan, Kau memberikan contoh bangsa pilihan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah kami mau taat. Berikan kami roh yang taat Tuhan, dan kami mau menyangkal diri untuk itu. Mampukan umat-Mu ini semua Tuhan, untuk memiliki hati yang taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka semua. Roh Kudus, berikan hati yang taat kepada umat-Mu ini untuk melakukan kehendak-Mu saja. Tidak menduakan Engkau dalam hidup mereka Tuhan. Sehingga apa yang Kau janjikan menjadi milik mereka. Terpelihara hidup mereka walau masa sukar. Tidak ketakutan walau ada badai di negeri ini. Tetapi tetap memiliki penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan saat ini kami datang membawa persembahan kami. Ucapan syukur persepuluhan kami, ini pun kami lakukan karena kami percaya kepadamu. Engkaulah yang memelihara hidup umat-Mu. Walau keadaan ekonomi terganggu, tetapi Kau selalu punya cara membuka jalan berkat untuk memelihara umat-Mu. Lepaskan mereka dari kesesakan mereka, lepaskan mereka dari hutang mereka Tuhan, dan mampukan mereka membayar kredit-kredit mereka. Biarlah hidup mereka selalu memuliakan nama-Mu, memberkati orang lainnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami memberi haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sobama Jehovah de batata, amin haleluya. Si gonggong langitan on rodisi, amin haleluya. Betahi talau
marsinggal tu jolona. Amin haleluya. Nasongkal jalana badia do Jehovah. Amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Sumama Jehovah de batata. Amin haleluya. Sigong langido tano di sina. Amin haleluya. Petahi talau marsinggal tu jolona. Amin haleluya. Nasongkal jalana badia do Jehovah. Sambil bangkit berdiri kita katakan Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon. Sambil angkat tangan kita katakan Endehon. Endehon Amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Puji Tuhan. Mari kita deklarasikan Mazmur 91. 2, 3, ya. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi kami, di bawah sayapnya kami akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah kami. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami, untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka akan menatang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan. Bila kami berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan kami, dan akan Tuhan perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan kasih setiamu bagi kami Tuhan. Begitu ajaibnya Engkau, begitu luar biasanya Engkau Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa buat ibadah pada hari ini. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terimalah kiranya pujian dan penyembahan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akhiri ibadah ini, sertailah anak-anak-Mu pulang, lindungilah mereka di perjalanan, sampaikanlah mereka di rumah dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami usirkan segala pekerjaan setan, segala roh jahat, segala kuasa kegelapan, roh celaka, roh maut, tabrakan, bencana, tidak bisa menjamah kami umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami angkat tangan kami. Kami terima berkat daripada-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Tuhan Yesus yang memperluas daerah-daerah kita. Amin. Tangan Tuhan menyertai kita dan melindungi kita dari segala malapetaka. Amin. Sehingga tidak ada kesakitan menimpa kita. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa yang kekal, dan persekutuan yang semakin manis bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan kita hari ini, sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan berkati. Syukur bagimu, haleluya, Amin. Tuhan Yesus berkati kita semuanya.